Sebuah jembatan terbentang di atas lembah. Di tengahnya beban berat menekan ke bawah. Sementara di ujungnya, gaya misterius memelintirnya perlahan dari atas. Pertanyaannya, bagaimana struktur ini bisa bertahan? Apa yang sebenarnya terjadi di kiri dan kanan titik tumpu itu? Hari ini, kita akan masuk ke dunia gaya geser dan momen lentur. Dengan bantuan satu balok sederhana, dua gaya, dan empat langkah teknik yang akan mengubah cara kita memahami struktur. Siap? Ayo kita mulai dari dasar. Bayangkan sebuah balok sederhana yang harus menahan dua beban. Satu menekan dari atas dan satu lagi mencoba memutarnya. Seperti membuka tutup botol raksasa. Balok AB menerima dua jenis pembebanan. Gaya terpusat P diarahkan ke bawah di sepertiga awal dan momen M0 yang bekerja tepat di tengah bentang. Ujung kiri ditopang oleh sendi, ujung kanan oleh tumpuan roll. Dan tantangan kita hari ini adalah berapa besar gaya geser dan momen lentur di sisi kiri dan kanan titik tengah balok ini. Struktur mungkin terlihat rumit, pendekatan kita justru simpel. 4 langkah teknik. 1. Conceptualize, pahami bentuk, tumpuan, dan arah gaya dalam sistem. 2. Categorize, tentukan jenis struktur dan hukum yang berlaku. 3. Analyze, hitung reaksi tumpuan dan gaya dalam, gunakan hukum statika. 4. Finalize, simpulkan apa yang terjadi secara fisik, langkah demi langkah. Kita akan temukan jawabannya. Lihat balok ini, panjangnya L. Di sepertiga awal dari kiri bekerja gaya P ke bawah. Tepat di tengah bentang muncul momen M0, berputar searah jarum jam. Ujung kiri memiliki tumpuan sendi, menahan gaya vertikal dan horizontal. Ujung kanan bertumpu pada roll, hanya menahan gaya vertikal. Inilah awal dari medan gaya kita. Sekarang, kita gambar diagram benda bebas lengkap. Di titik A, ada gaya vertikal A sub Y dan gaya horizontal A sub X. Tapi karena semua beban bersifat vertikal, kita tahu A sub X sama dengan 0. Di titik B, ada gaya B sub Y. Kita juga sudah tahu posisi gaya P dan momen M0 di tengah bentang. Langkah selanjutnya, kita akan memotong balok. Kita ambil potongan sedikit di kiri titik tengah. Tersisa sisi kiri balok, dari A sampai hampir ke tengah. Di bagian ini hanya ada gaya A sub Y dan gaya luar P. Kita asumsikan arah gaya geser V ke bawah, dan momen lentur M berlawanan arah jarum jam. Kita potong balok sedikit di sisi kanan dari titik tengah. Tersisa bagian kanan, dari tengah sampai titik B. Bedanya, momen M0 ikut terbawa, karena letaknya sudah masuk dalam potongan. Arah gaya geser V diasumsikan ke bawah. Momen M searah jarum jam. Langkah berikut, klasifikasikan. Struktur ini adalah statis tentu. Artinya, cukup menggunakan hukum statika untuk menyelesaikannya. Karena tidak ada gaya horizontal, kita abaikan sigma F sub X sama dengan 0. Yang kita gunakan adalah sigma F sub Y sama dengan 0 untuk gaya vertikal. Sigma M sama dengan 0 untuk momen. Pertama, kita cari A sub Y, gunakan momen terhadap titik B. Sigma M sub B sama dengan 0. Artinya, A sub Y dikali L, dikurangi P dikali 3 per 4 L, ditambah M0 sama dengan 0. Maka, A sub Y sama dengan 1 per L dikali P kali 3 per 4 L, dikurangi M0. Sederhananya, 3 per 4 P dikurangi M0 per L. Kita simpan hasil ini untuk nanti. Selanjutnya, kita hitung B sub Y dengan menggunakan kesetimbangan gaya vertikal total. Sigma F sub Y sama dengan 0. Berarti A sub Y ditambah B sub Y sama dengan P. Kita isolasi, B sub Y sama dengan P dikurangi A sub Y. Substitusikan hasil sebelumnya. B sub Y sama dengan 1 per 4 P. Ditambah M0 per L.
Kita kembali ke potongan kiri. Gunakan hukum kesetimbangan gaya vertikal. Sigma F sub Y sama dengan 0. Artinya, A sub Y dikurangi P, dikurangi V sama dengan 0. Kita isolasi. V sama dengan A sub Y dikurangi P. Sekarang substitusikan nilai A sub Y. V sama dengan 3 per 4 P. Dikurangi M0 per L, lalu dikurangi P. Hasilnya, min 1 per 4 P. Dikurangi M0 per L. Tanda negatif menunjukkan arah gaya sebenarnya ke atas, bukan ke bawah seperti asumsi awal. Sekarang kita hitung momen di sisi kiri. Gunakan hukum kesetimbangan momen. Sigma M sama dengan 0. Artinya, M dikurangi A sub Y dikali L per 2, ditambah P dikali L per 4, sama dengan 0. Kita isolasi, M sama dengan A sub Y dikali L per 2, dikurangi P dikali L per 4. Lanjut, kita substitusikan nilai A sub Y. M sama dengan 3 per 4 P, dikurangi M0 per L, dikali L per 2, lalu dikurangi PL per 4. Hasil akhirnya PL per 8, dikurangi M0 per 2. Untuk potongan kanan, kita ulang langkahnya. Gunakan kesetimbangan gaya vertikal. Sigma F sub Y sama dengan 0. Hasilnya, V sama dengan A sub Y dikurangi P. Substitusi. Min 1 per 4 P dikurangi M0 per L. Ternyata, hasilnya sama persis dengan sisi kiri. Artinya, gaya geser tidak berubah saat melewati momen eksternal. Tapi, momen lenturnya? Gunakan kesetimbangan momen. Sigma M sama dengan 0. Rumusnya, M dikurangi A sub Y dikali L per 2, ditambah P dikali L per 4, dikurangi M0 sama dengan 0. Maka, M sama dengan A sub Y dikali L per 2, dikurangi PL per 4, ditambah M0. Hasil akhirnya, PL per 8, ditambah M0 per 2. Ada kenaikan momen sebesar M0. Itulah pengaruh dari momen eksternal. Kita simpulkan, gaya geser V sama dengan min 1 per 4 P, dikurangi M0 per L. Momen lentur di kiri, PL per 8, dikurangi M0 per 2. Momen lentur di kanan, PL per 8 ditambah M0 per 2. Kesimpulannya, momen eksternal M0 tidak mengubah gaya geser, tapi ia menggeser nilai momen lentur secara drastis. Inilah alasan kenapa pemahaman diagram benda bebas dan hukum kesetimbangan statika sangat krusial dalam desain struktur. Dan yang paling menarik, hasil potongan dari kiri dan kanan memberi jawaban yang konsisten. Struktur bukan hanya soal besi dan baut, tapi juga tentang gaya-gaya tak terlihat yang bekerja diam-diam di dalamnya. Lewat analisis gaya geser dan momen lentur, kita belajar bagaimana sebuah balok bereaksi dan bagaimana kita bisa mendesain struktur yang kokoh, stabil, dan aman. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di eksplorasi teknik berikutnya.